Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatku sekalian? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar untuk hari ini. Anak-anak hebatku sekalian, pada hari ini kita akan kembali belajar pada tema kelima tentang ekosistem pada subtema pengembangan ekosistem pada pembelajaran pertama. Baik, anak-anak hebatku sekalian, yang pertama, coba amati gambar berikut ini. Apa jenis simbiosis yang terjadi pada dua gambar makhluk hidup berikut ini? Perhatikan anak-anakku sekalian. Gambar yang pertama adalah hubungan antara kupu-kupu dan bunga yang merupakan simbiosis mutualisme, di mana kupu-kupu dan bunga sama-sama mendapatkan keuntungan. Kupu-kupu mendapatkan keuntungan dari bunga karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Sedangkan bunga juga diuntungkan karena keberadaan kupu-kupu membantu bunga dalam proses penyerbukan. Pada gambar kedua, anak hebatku sekalian, itu adalah hubungan antara tumbuhan, tali putri dan inangnya yang merupakan simbiosis parasitisme, di mana tali putri mendapatkan keuntungan dengan mengisap makanan dari inangnya. Sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan karena apa? Karena diambil makannya oleh tumbuhan tali putri tersebut. Kemudian anak hebatku sekalian, kita perhatikan pada gambar berikutnya. Nah, pada gambar berikutnya ini antara ikan hiu dan ikan remora yang merupakan terjadinya simbiosis komensialisme, di mana ikan remora diuntungkan karena mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan ataupun dirugikan oleh karena keberadaan dari ikan remora. Baik, anak-anak hebatku sekalian, yang berikutnya, bahwasannya semua makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lainnya itu menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antara makhluk hidup anak-anak hebatku sekalian dapat diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang rantai makanan. Nah, anak-anak hebatku sekalian, untuk memahami lebih jauh tentang jaring-jaring makanan, mari kita lanjutkan pembelajaran kita berikutnya. Baik anak-anak hebatku sekalian, rantai makanan merupakan perjalanan makan atau dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Berikut ini Bapak akan sajikan contoh dari rantai makanan. Perhatikan anak-anak hebatku sekalian. Ya, yang pertama adalah tumbuhan padi. Tumbuhan padi ini merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga padi disebut sebagai produsen. Kemudian kita perhatikan yang berikutnya, ada belalang di sana. Itu merupakan konsumen karena dia memakan tumbuhan berupa tumbuhan padi tadi, sehingga belalang dikatakan sebagai herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Berikutnya, anak-anak hebatku sekalian, ada katak dan ular di sana. Itu merupakan konsumen yang memakan hewan, sehingga mereka disebut sebagai karnivora atau hewan pemakan daging. Ada juga hewan yang pemakan tumbuhan sekaligus pemakan daging atau hewan yang disebut sebagai omnivora. Baik, anak-anak hebatku sekalian, berikut kita lanjut perhatikan pada gambar berikut ini. Silakan disimak baik-baik gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut, anak-anakku sekalian, itu menunjukkan hubungan yang terjadi dari beberapa rantai makanan dalam ekosistem. Perhatikan baik-baik gambarnya. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam ekosistem itu disebut sebagai jaring-jaring makanan. Anak-anak hebatku sekalian, pada jaring-jaring makanan dimungkinkan akan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik dari luar maupun dari dalam jaring-jaring makanan itu sendiri. Contohnya, terjadi persaingan antara tikus, belalang, dan ulat pada gambar di atas yang sama-sama memakan padi. Begitu juga terjadi persaingan antara ular dan burung elang yang dalam memakan tikus, katak, dan air. Jadi baik, anak-anak hebatku sekalian, itu saja materi kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa pahami bersama terkait materi kita tentang jaring-jaring makanan. Perlu Bapak sampaikan sebuah kesimpulan bahwa kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem dinamakan sebagai jaring-jaring makanan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.